Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurifai dengan NPM 2001011008. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya mengenai analisis dari kalimat. Analisis yang pertama, analisis dari fungsi sintaksis. Analisis yang kedua, yaitu analisis mengenai kategori sintaksis, dan yang ketiga adalah analisis mengenai peran sintaksis. Jika kita membicarakan kalimat itu adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, dan intonasinya menunjukkan bahwa bagian-bagian dari ujaran tersebut sudah lengkap dengan makna. Jadi sesuatu yang bisa dikatakan kalimat apabila unsur-unsurnya itu sudah mencakup dari subjek dan predikat, serta dalam pengucapan intonasinya itu sudah memiliki makna. Fungsi sintaksis itu sendiri adalah hubungan antar unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajinya dalam ujaran atau klausa. Fungsi sintaksis itu sendiri itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek merupakan orang atau benda yang menjadi pelaku dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri dari subjek itu sendiri merupakan jawaban atas pertanyaan siapa atau apa. Kemudian disertai oleh kata itu, didahului oleh kata bahwa, mempunyai keterangan pewatas dan tidak didahului oleh proposi. Kemudian predikat. Predikat adalah unsur yang membicarakan atau menjelaskan dari si subjek tadi tersebut. Ciri-ciri dari predikat itu sendiri merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa, disertai dengan kata merupakan, ialah, adalah. Kemudian dapat diingkarkan. Predikat itu selalu didahului oleh subjek. Predikat diisi oleh konstituen tidak takrif. Yang ketiga adalah objek. Objek merupakan unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verbal transitif, pengisi predikat dalam predikat aktif. Jadi peletakannya itu setelah predikat. Ciri-ciri dari objek itu sendiri biasanya langsung dipakai di belakang predikat, dapat menjadi subjek apabila suatu kalimat itu dibuat kalimat pasif, tidak dapat diselipi atau didahului oleh preposisi, yaitu kata depan, biasanya didahului oleh kata bahwa. Kemudian yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang tidak wajib hadir dalam suatu kalimat. Terkadang pelengkap itu disamakan dengan objek, namun kedua unsur ini berbeda. Pelengkap itu tidak dapat dijadikan subjek apabila kalimat itu dirubah menjadi kalimat pasif. Jadi yang membedakan antara pelengkap dan objek tersebut adalah jika objek dapat dibuat menjadi subjek ketika kalimat dipasifkan, namun pelengkap tidak dapat disubjekkan ketika suatu kalimat dirubah menjadi kalimat pasif. Kemudian yang terakhir adalah keterangan. Unsur dari keterangan ini selalu didahului oleh preposisi. Disebut keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Misalkan memberi keterangan tempat, waktu, cara, sebab, akibat, tujuan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari keterangan itu sendiri memberikan penjelasan untuk kata lain, tidak dapat dijelaskan kata benda atau kata ganti, dapat digunakan pada semua jenis kalimat, biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Kadang-kadang sebuah kalimat terdiri dari berbagai macam unsur-unsur, dari unsur yang terkecil, yaitu hanya subjek dan predikat, bisa juga subjek, predikat, dan objek, subjek, predikat, keterangan,
subjek, predikat, pelengkap, ataupun kalimat lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, atau bisa juga subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Nah, itu tadi adalah runtutan-runtutan kalimat mulai dari yang terkecil, dari yang sederhana yang hanya terdiri dari subjek dan predikat, dan yang terakhir adalah kalimat lengkap atau kalimat sempurna terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Untuk kategori sintaksis itu tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Kategori sintaksis itu berkenaan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Yang pertama yakni verba atau kata kerja. Ciri-ciri dari kata kerja itu adalah yang pertama adalah pelaku semantis, yang kedua pelaku sintaksis, yang ketiga bentuk morfologinya. Kemudian yang kedua adalah nomina atau kata benda. Kata benda ini dilihat dari 3 sisi, yakni segi sekmatik, segi sintaksis, dan segi bentuk. Ciri-ciri dari kata benda dalam kalimat yang predikatnya verba, nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap, dapat diikuti oleh kata itu. Nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Kata pengingkar dari nomina itu adalah bukan. Contohnya seperti ini. Pada kalimat ayah saya guru. Jadi untuk pengingkarnya itu harus menggunakan kata bukan. Jadi pengingkarnya itu bukanlah kata tidak, melainkan kata bukan. Jadi menjadi kalimat ayah saya bukan guru. Dari yang semulanya ayah saya guru, kemudian mendapat pengingkaran menjadi ayah saya bukan guru. Bayangkan jika menggunakan pengingkaran tidak, ayah saya guru, kemudian diingkarkan menjadi ayah saya tidak guru, maka itu terdengar tidak baku atau terdengar janggal di telinga. Umumnya nomina itu bisa diikuti oleh aktiva atau kata sifat, yaitu secara langsung atau diantarai oleh kata-kata lain. Dan kemudian yang ketiga itu adalah adjektiva atau kata sifat, yakni kata yang memberi keterangan lebih khusus tentang yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Yang terakhir adalah adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan yakni kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia, dan profesi dalam sintaksis. Jadi adverbia ini menerangkan tentang kata kerja dalam berbagai fungsinya, kata keadaan dalam berbagai fungsinya, kata keterangan dalam bilangan, predikat kalimat, dan menegaskan subjek. Kemudian jika analisis peran sintaksis, itu kalimat berdasarkan kalimat itu mengacu pada makna pengisi unsur-unsur kalimat. Peran sendiri adalah segi sematis dari peserta-peserta verbal. Dalam unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis itu sendiri. Yang pertama, unsur pengisi makna, unsur pengisi subjek. Yang dari unsur pengisi subjek itu menyatakan pelaku, menyatakan alat, menyatakan sebab. Yang keempat, menyatakan hasil. Yang kelima, menyatakan tempat. Yang keenam, menyatakan jumlah. Kemudian untuk pengisi makna dalam predikat, yang pertama itu menyatakan perbuatan. Yang kedua, menyatakan keadaan.
Yang ketiga, menyatakan pengenal. Yang keempat, menyatakan keberadaan. Kemudian untuk unsur pengisi objek, yang pertama menyatakan penderita, yang kedua menyatakan tempat, dan yang terakhir menyatakan alat. Untuk unsur pengisi pelengkap itu hanya menyatakan dua, yaitu menyatakan penderita dan menyatakan alat. Dan yang terakhir adalah makna unsur pengisi dari keterangan. Keterangan menyatakan tempat, menyatakan waktu, menyatakan cara, menyatakan alat, menyatakan sebab, menyatakan akibat, dan lain sebagainya. Jadi untuk unsur-unsur dari fungsi-fungsi kalimat tersebut, unsur pengisi kalimat tersebut itu berbeda-beda tergantung dari peletakan dan jenis kalimat yang digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.